yang luar biasa itu. Terima kasih ya Papa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan acara jalannya seminar ini yang singkat ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan Tuhan, dengan hasil yang berbobot, dengan hasil yang luar biasa yang kami peroleh dari Bapa di surga. Terpuji namamu, dan sekarang sampai selama-lamanya kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa nggak sebelum kita mulai acara seminar kita yang mungkin yang duduk di belakang bisa mengisi bangku-bangku yang kosong yang ada di depan. Jadi biar enak gitu ya, jadi nggak celong-celong gitu. Dengan segala kerendahan hati, ada yang maju? Ada. Oke kalau gitu. Baik saudara, kita akan langsung masuk aja di dalam seminar kita. Tapi sebelum itu coba Bapak Ibu Saudara sekalian coba lihat kanan kirinya, kasih senyum coba. Coba dijawil. Kanan kirinya dijawel, kasih senyum. Wow, luar biasa. Kita akan langsung masuk saja di dalam pokok seminar kita hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk, saya mau ngajak kita semua mau main matematika. Ya, gini. Jawab ya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan? Coba lagi, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan? Tapi ada yang bilang 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Loh kok bisa? Nah, kebanyakan di dalam iman kita ya, sejalan dengan perjalanan iman kekristenan kita saudara, kita seringkali menemukan gini, loh kok Allahnya orang Kristen ada 3? Nah, loh kok Allahnya orang Kristen punya anak? Emangnya kawin sama siapa? Loh, katanya orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Buktinya kok ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Bener enggak? Sesat enggak? Nah, hal-hal semacam inilah yang sebetulnya harus kita ketahui supaya kita bisa mengenal dan kita bisa memperjuangkan, mempertahankan, bahkan mengambil jiwa orang-orang yang ada di luar sana untuk Kristus Yesus, amin. Kasih kemuliaannya buat Tuhan kita, haleluya. Karena itu kami menghadirkan 2 narasumber yang sudah dikenal dengan sangat luar biasa pelayanan beliau. Narasumber yang pertama saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Pendeta Didit Yuli. Kasih plus buat Didit Yuli, haleluya. Beliau adalah seorang apologet ya, kemudian juga seorang YouTuber. Saudara bisa melihat channel YouTube-nya, wow subscribernya banyak, saya kemarin lihat subscribernya banyak sekali dia. Terus kemudian seorang dosen juga. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua, beliau sudah lama kita kenal di tempat ini, Bapak Leonardo Winarto. Silahkan bangkit berdiri. Oke. Kita sudah kenal beliau banyak ya. Beliau juga seorang pendeta, juga seorang apologet. Juga dosen yang pernah mengajar apologetika dan Islamologi, dan hamba Tuhan juga di tempat ini. Dan penulis juga, buku-bukunya banyak banget nih, tentang Islamologi juga banyak banget. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama tentang seminar kita hari ini tentang Allah Tritunggal, kebenaran ataukah kesesatan. Waktu dan saya berikan kepada kedua hambanya. Dipersilahkan. Shalom Pak. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, satu kehormatan bagi saya untuk bisa berada di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga senior saya, Mas Leo. Sebenarnya saya agak ngeredek ya Bapak Ibu satu meja dengan beliau ini. Karena senior dan sering saya panggil Tuan Guru. Nah, kami satu perguruan, tapi ilmunya mungkin berbeda. Tapi ya ini semuanya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk tema yang diberikan kepada kami pada malam hari ini tentang Allah Tritunggal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kebanyakan orang Kristen itu masih bingung mengenai konsep Allah Tritunggal. Apakah ini Alkitabiahkah? Ataukah ini ide manusiakah? Ataukah seperti yang sering kali kita dengar,
bahwa ini baru ada di Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Ya. Apakah doktrin Tritunggal ini masih relevan dengan iman Kristen saat ini? Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar mengenai doktrin Allah Tritunggal. Kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, tentu kita tidak bisa pisahkan dengan monoteisme Yahudi. Karena doktrin Tritunggal itu berakar kuat pada monoteisme Yahudi, yaitu Shema Yisrael. Hanya beda dalam penjelasannya. Kekristenan menjelaskan Allah yang esa, Allah yang monoteis dalam penjelasan yang lebih kompleks daripada orang Yahudi. Maka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan juga dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia menjawab ahli Taurat, hukum yang mana yang paling utama? Maka Yesus menjawabnya adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi orang Israel itu percaya bahwa Allah yang benar adalah Allah yang Ehad, Allah yang Esa. Nah, kata Ehad itu memang secara literal berarti satu atau Esa atau pertama. Tapi Ehad juga berbicara tentang satu kesatuan yang utuh, yang kompleks. Beda ya? Nah, kata Ehad ini dalam bahasa Arabnya adalah wahid. Makanya pembuka ibadah atau doa orang-orang ortodoks, orang-orang Kristen Timur itu adalah Bismil Abi wal Ibni wal Rohul Kudus al Ilahu wahid. Dengan menyebut Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Bukan Allah yang tiga, tapi Allah yang esa. Bagaimana dengan kata tunggal secara mutlak di dalam Alkitab? Jadi ini bedanya ya, bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang di dalamnya ada satu kesatuan, yaitu Allah Bapa, Sang Wujud, Firman, dan juga Roh. Baik Firman dan Rohnya Bapa ada di dalam diri Bapa. Firman keluar dari dalam Bapa, dan Roh juga keluar dari Bapa. Ini bedanya ya, bahwa Allah yang esa. Kata Ehad itu juga dipakai di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Salah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24 tentang kesatuan sebagai seorang suami istri. Jadi kalau kita menikah dikatakan satu tubuh, gitu ya, maka kita itu disebut juga dengan ehad. Satu tandan anggur itu juga ehad. Satu komunitas itu juga ehad. Maka kata ehad ini bukan berbicara tentang satu secara nominal atau numerik, bukan. Tapi berbicara tentang satu kesatuan. Berbicara tentang Allah Tritunggal, bahwa Allah yang esa itu memiliki firman dan juga roh. Baik Bapa, firmannya Bapa, dan rohnya Bapa itu bukan tiga Allah, tetapi satu di dalam keesaan Allah. Nah, lalu kalau untuk kata yang satu, hanya tunggal absolut, itu di dalam Alkitab memakai kata Yahid. Yang dipakai ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Satu-satunya saja, kalau orang Jawa itu bilang si jindil, gak ada yang lain. Kalau hanya satu secara mutlak, itu adalah Yahid, bukan Ehad. Nah, Yahid dalam bahasa Arabnya adalah Ahad. Ini perbedaannya. Dan kemudian, Allah yang esa berbicara tentang kesatuan hipostasis Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, di situ sangat jelas ada kata Elohim, kemudian ada kata ruah, dan ada kata wayomer.
Wayomer itu dari kata dasar amar. Dalam bahasa Ibrani itu sejajar dengan davar. Kemudian dalam bahasa Aramaiknya itu adalah memra. Jadi di situ sekaligus ada ketiga pribadi Allah yang esa. Sang Bapa, firman-Nya Bapa, dan kemudian rohnya Bapa. Kalau berbicara tentang firman, konsep Kristen itu berbicara tidak hanya sekedar kata, perkataan secara verbal. Firman di dalam kekristenan itu berbicara tentang kehendak Allah, kuasa Allah, pengetahuan Allah. Jadi berbeda konsep firman di dalam kekristenan dengan agama-agama yang lain. Jadi ketika sang firman menjadi manusia, disitulah pikiran Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, kemahatauan Allah semuanya menjadi satu di dalam sang firman yang menjadi daging. Nah, Bapa adalah sang wujud yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Baik ciptaan maupun yang ada pada dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman itu adalah Allah. Karena dia datang dan keluar dari Allah. Sang firman sudah berdiam kekal sejak kekekalan di dalam diri Allah. Selanjutnya. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu kita melihat ada antropomorfisme. Di mana Allah menyatakan diri kepada manusia dalam wujud manusia. Ya, itu disebut dengan antropomorfisme. Nah, di dalam Targum Onkelos itu menariknya, kata Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 itu diterjemahkan dengan memra. Memra tadi itu sejajar dengan davar, ya. Kalau bahasa Yunaninya itu adalah logos. Nah, kemudian Keluaran 19 ayat 17, ketika Musa mengajak bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan di kaki Gunung Sinai, itu kata Tuhan juga diterjemahkan dengan memra. Dan Kejadian pasal 31 ayat 24, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Laban dalam mimpi, itu juga memra. Jadi, firman menjadi manusia itu bukan hal yang baru di dalam perjanjian baru. Bukan hal yang aneh. Karena sejak dalam Kejadian, Allah telah menyatakan dirinya melalui siapa? Firman. Saya agak cepat ya Bapak Ibu karena waktunya 30 menit. Kalau ada yang bingung, nanti silahkan dicatat dan ditanyakan. Kemudian kita melihat ke dalam perjanjian baru, Allah Tritunggal. Tuhan Yesus itu juga memberikan kepada kita rumusan baptisan yang sah, itu juga dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuonoma, dalam satu nama, bukan dalam nama-nama. Jadi baptisan yang sah itu adalah dalam nama Allah Tritunggal. Itu di dalam Alkitab. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7-8 itu mengenai saksi-saksi surgawi. Nah, ini menjadi polemik ya di dalam kekristenan. Ada orang Kristen yang menolak ayat ini, tetapi juga ada orang di luar Kristen yang juga menolak ayat ini sebagai firman Tuhan. Katanya 1 Yohanes 5 ayat 7-8 ini adalah ayat palsu dan juga sisipan. Kenapa? Karena ayat ini tidak ada di dalam teks asli bahasa Yunani tertua. Bayangin Bapak Ibu. Jadi serangan kepada kita dari saudara-saudara kita yang sebelah, yang tidak seserver dengan kita, itu sudah mendekati pada yang namanya kritik teks. Sampai hal-hal yang demikian. Nih, bukti
Alkitabnya orang Kristen diubah-ubah, ditambahi, dikurangi, diedit seenaknya sendiri. Buktinya apa? Ini 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 7-8. Bahwa kata ini, kalimat ini tidak dijumpai di dalam teks kuno bahasa Yunani. Lalu, apakah ini kemudian salah? Lalu kenapa LAI kemudian menaruh atau meletakkan ayat ini di dalam tanda kurung? Ini bukti bahwa ayat ini adalah betul atau tidak? Coba buka Bapak Ibu kitabnya. LAI taruh ayat ini dalam tanda kurung atau tidak? Ayo, pernah baca atau tidak? Ditaruh di tanda kurung. Kenapa? Alasannya. Nanti saya akan menjawabnya. Nah, meskipun Bapak Ibu, berita baiknya ini sudah saya terbitkan dalam jurnal saya. Kalau senior saya, Mas Leo ini menulis banyak buku, saya menulis jurnal. Nah, dalam jurnal saya ini sudah saya bahas, sudah saya gali, sudah saya teliti, dan hasilnya ayat ini adalah asli. Buktinya apa? Ayat ini, Bapak Ibu, terdapat dalam satu kitab kuno dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vetus Latina, yang ditulis pada pertengahan abad kedua. Dan ayat ini dikutip oleh bapak-bapak gereja. Kalau seandainya tidak ada ayat ini dalam teks aslinya, bagaimana mungkin bapak-bapak gereja mengutipnya? Bapak gereja adalah murid dari para rasul. Mereka tahu persis bahwa rasul-rasul sang guru mengajarkan ini. Hanya kenapa di dalam teks Yunani tidak ditemukan? Apakah ini disengaja? Menurut beberapa pakar, ahli, bahkan bapak-bapak gereja, ini terjadi karena manuskrip yang tua itu sudah termakan usia dan ada kata-kata yang tidak jelas. Ataukah pada waktu itu ketika menyalin Alkitab itu terlompati. Tapi kemudian ditemukan dalam teks tertua bahasa Latin. Kemudian pada abad kedua dikutip oleh bapak gereja dalam bukunya Again Praxeas. Praxeas ini adalah bidat yang menolak Tritunggal. Jadi ini adalah cucu dari bidat yang namanya monarkianisme. Di mana bidat ini mempercayai bahwa Allah itu satu pribadi yang tunggal, namun menyatakan diri dalam 3 mode. Bapa turun menjadi manusia, disebut Yesus. Yesus menderita, mati, Allah juga menderita, Allah juga mati. Kemudian dia naik ke surga, dari surga turun lagi menjadi Roh Kudus. Jadi kayak doktrin Allah teh celup, naik turun begitu ya. Nah, bidat ini kemudian diadopsi oleh bidat yang bernama Sabellianisme. Sabellianisme ini kemudian diadopsi oleh Arius. Sekarang adalah saksi-saksi Yehova. Tapi tidak sedikit juga orang Kristen yang memahami Tritunggal dari konsep bidatnya Sabellian. Ada yang tidak percaya? Saya buktikan. Ada enggak Bapak Ibu yang memahami Tritunggal dengan seperti ini? Kalau di rumah, saya ini Bapak. Kemudian kalau di tempat kerja, saya ini karyawan. Ya. Kemudian kalau saya di tempat yang lain, saya jadi tukang ojek. Baik Bapak di rumah, baik karyawan di tempat kerja saya, kemudian saya sambilan sebagai tukang ojek, itu adalah saya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah konsep Tritunggal Sabellianisme. Allah tidak satu pribadi tunggal yang kemudian menampakkan diri menjadi 3 mode. Ganti-ganti mode sesuai dengan keinginannya. Tidak ya. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa Allah Sang Bapa menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 pribadi. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Bahwa Allah Bapa Sang Wujud memiliki firman dan juga roh. Baik Bapa, firmannya Bapa dan rohnya Bapa itu bukan 3 tapi 1.
seperti saya. Saya yang Bapak Ibu lihat adalah Didit, saya memiliki firman, saya juga memiliki roh. Gitu ya. Baik Didit dan firmannya Didit dan rohnya Didit itu bukan 3 Didit, tapi satu. Memang Bapak Ibu, memang tidak ada analogi yang sempurna untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Dalam bukunya Against Praxeas, Tertullianus mengatakan demikian. Jadi, relasi antara Bapa dalam Putra dan Putra dalam Roh Penghibur saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan ketiganya adalah satu, bukan dalam makna satu pribadi, namun seperti yang telah dikatakan sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam bahasa Latinnya, di situ ada kata unum sunt, seperti yang ada tertulis. Tertulis di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Kemudian, selanjutnya, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 juga dikutip oleh Bapak Gereja yang bernama Cyprianus dalam bukunya Treatise atau De Unitate Ecclesiae. Dalam bukunya ini, Cyprianus mengatakan, Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ini juga menunjuk kepada ayat Alkitab yang sama, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 7 dan 8. Selanjutnya, bahwa tidak hanya itu yang menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, ialah Bapak Gereja Origenes. Kemudian banyak lagi, ada Bapak Gereja Agustinus, ada Priscillian, Hieronymus, Gregorius Nazianus, bahkan juga Yohanes Chrysostomos. Jadi Bapak-Bapak Gereja ini juga mengutip 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ayat ini absen di dalam naskah tertua bahasa Yunani, itu tidak mungkin kalau Bapak-Bapak Gereja sendiri mengimani ini. Dan yang pasti ayat ini tidak bertentangan dengan Alkitab yang lain, bagian yang lain, ayat-ayat Alkitab yang lain. Nah, selanjutnya, yang kelima, ada di dalam manuskrip bahasa Yunani abad ke-16 yang disebut dengan Greek Minuscules. Dan kemudian ada di dalam Textus Receptus yang diterjemahkan oleh Erasmus pada abad yang ke-16. Ini jurnal saya yang membahas secara spesifik tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Nah, tadi saya mengatakan kenapa ayat Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 7 ini ada di dalam tanda kurung. Karena Alkitab kita, LAI, itu menerjemahkan dari King James. Dan King James itu menerjemahkan dari Textus Receptus. Nah, tapi ada terjemahan lain yang tidak ada, yang tidak memuat ayat ini, namanya Westcott and Hort. Karena LAI mengambil dua bagian ini untuk menerjemahkan, maka jalan keluarnya ada diletakkan di dalam tanda kurung. Gitu ya. Jadi ini bukan sembarangan Bapak Ibu. LAI itu bukan kumpulan orang-orang bodoh tidak tahu apa-apa. Kalau ada orang yang mengatakan LAI ini, wah seperti itu. LAI ini salah menjelaskan, salah menafsirkan, salah menerjemahkan. Tunggu dulu Bapak Ibu. Di dalam LAI itu banyak profesor dan orang-orang yang memahami dengan betul Alkitab. Memang untuk bahasa Indonesia itu tidak sempurna untuk menerjemahkan teks Alkitab dalam bahasa asli. Jadi kalau ada yang tidak sempurna terjemahannya, itu bukan kesalahan penerjemahnya. Memang bahasanya demikian. Itu kenapa LAI menerbitkan Alkitab revisi 1, 2, gitu ya. Kenapa? Karena bahasa itu terus berkembang dan progresif. Tidak mungkin hal-hal yang sudah lama, hal yang baru memakai terjemahan yang lama.
Jadi itu alasannya direvisi. Kitabnya orang Kristen direvisi itu bukan naskah aslinya, tapi terjemahan Indonesia yang direvisi. Karena alasan itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tanya, Alkitabmu direvisi. Ya, betul. Tapi terjemahan bahasa Indonesia, bukan teks aslinya. Yang asli masih tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, silakan Bapak Ibu nanti akses jurnal saya itu. Saya tidak pamer buku karena senior saya ini sudah banyak bukunya. Selanjutnya Bapak Ibu, Tritunggal menurut Bapak-Bapak gereja. Saya cepat saja ya. Kemudian, nah ternyata Tritunggal, meskipun kata ini tidak ada di dalam Alkitab, tapi konsep Tritunggal itu banyak sekali ditemukan di dalam Alkitab. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung, dihidupi oleh para rasul kemudian mengajarkannya kepada murid-muridnya yang disebut Bapak-Bapak gereja. Bahkan mereka, Bapak Ibu, mereka menjadi martir demi Allah Tritunggal. Bukan main-main. Yang pertama, kita belajar dari seorang Bapak gereja yang bernama Ignatius. Jadi Ignatius itu muridnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Nah, ketika ajal menjemputnya, Ignatius berkata demikian, bahwa Allah yang esa, yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Sang putra, sang firman itu keluar dari Bapa. Selanjutnya adalah Clement, murid Rasul Petrus dan Rasul Paulus, yang disebut di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketiga, mengatakan demikian, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Ini Allah Tritunggal, ini adalah iman kepada Allah Tritunggal. Kemudian Ireneus, murid Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi ya, Rasul Yohanes punya murid namanya siapa? Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Ireneus. Ireneus punya murid namanya siapa? Namanya Hippolytus. Nah, Hippolytus inilah adalah Bapak gereja abad keempat yang menjawab fakta bahwa baik Matius dan Markus adalah saksi mata. Itu ada di dalam tulisannya Ante Nicene Fader. Jadi ini menjawab tuduhan kalau Injil itu tidak ditulis oleh saksi mata. Kan ada tuduhan nih, Injilnya orang Kristen itu tidak valid, tidak sah, karena ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata. Tapi dalam bukunya Hippolytus kita menemukan bahwa Markus dan Lukas, bukan Matius, Markus dan Lukas adalah saksi mata. Jadi Injil ditulis oleh orang yang berjumpa langsung dengan siapa? Yesus. Selain dari penuturan para rasul. Nah, Ireneus berkata demikian, Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya, yaitu putranya, telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa, yang terdahulu tanpa memiliki permulaan. Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan rohnya, Allah telah menjadikan, mengatur, dan memerintah segala sesuatu, dan menitahkan segala sesuatu menjadi ada. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Selanjutnya, ini adalah
Tertullianus. Meskipun di akhir hidupnya dia kemudian dianggap menyimpang oleh gereja ortodoks, tapi Tertullianus yang merumuskan Tritunggal pada awalnya. Dia mengatakan demikian, una substantia tres personae, discreti non separati. Satu substansi, satu hakikat, tapi 3 persona atau pribadi. Dapat dibedakan mana Bapa, mana firman-Nya Bapa, dan mana rohnya Bapa. Tapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena ketiganya adalah satu kesatuan Allah yang esa. Yang terakhir adalah kesaksian dari Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Ada tuduhan kepada konsili ini, bahwa konsili inilah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan dan kemudian merumuskan iman kepada Allah Tritunggal. Ini adalah orang yang tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah baca. Konsili Nisea hanya meluruskan pandangan menyimpang Arius yang mengatakan firman adalah ciptaan. Kalau firman adalah ciptaan, konsekuensi teologisnya itu berat. Kenapa? Kalau firman adalah ciptaan, bagaimana Allah menciptakan dengan firman-Nya? Karena Allah menciptakan dengan firman. Kalau firman adalah ciptaan, maka pernah di satu masa Allah tidak punya firman. Maka Allah adalah Allah yang firman tidak pernah diciptakan. Karena firman sudah ada, berdiam kekal di dalam diri Sang Bapa sejak kekekalan. Jadi ini yang benar terjadi dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dan kemudian merumuskan satu pengakuan iman. Iman Nikea yang berbunyi demikian. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kami percaya kepada satu-satunya Allah, Sang Bapa, pencipta segala sesuatu, sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan, dan kepada satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa, Allah dari Allah yang benar, dilahirkan dan bukan diciptakan, yang sehakikat dengan Sang Bapa, yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Segala yang ada di langit dan yang di atas bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita, telah turun dan menjelma dan menjadi manusia, yang akan datang kembali untuk orang hidup dan orang mati. Dan kami percaya kepada Roh Kudus. Ini adalah pengakuan iman Nisea. Dan juga sudah saya bahas dalam satu jurnal saya, argumentasi teologis terhadap pandangan para bidat tentang keilahian Yesus. Itu Bapak Ibu bisa membaca di sana, silahkan searching di Google Scholar. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa sih doktrin Tritunggal itu penting bagi kekristenan? Apakah masih relevan dengan iman kita orang Kristen? Kenapa kita harus percaya kepada Allah yang satu tapi tiga, tiga tapi satu yang kata mereka gitu ya. Ini tidak berbicara tentang keberapaan Allah, tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa menyatakan dirinya kepada manusia dalam 3 pribadi. Yang pertama, kekristenan itu punya 3 pilar. Yang pertama adalah ortodoksi. Ini adalah pengajaran yang benar. Ortodoksi kita itu adalah percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kedua, percaya kepada Allah Tritunggal. Yang ketiga, percaya kepada Alkitab adalah firman Allah yang mutlak tidak bersalah. Kalau Bapak Ibu percaya kepada doktrin yang namanya
ortodoksi, ini yang disebutkan dengan doktrin primer, Bapak Ibu. Ini adalah doktrin yang utama. Denominasi Bapak Ibu apapun, entah itu GPDI, GBI, GSJA, apalagi GKIN, GKJW, atau apapun, asal mengimani doktrin primer, kita adalah satu tubuh Kristus. Tapi begitu Bapak Ibu menolak doktrin primer ini, maka kita bukan satu tubuh Kristus. Orang Kristen ribut tentang doktrin sekunder, tapi ketika ada doktrin primer diobrak-abrik oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, diam saja. Doktrin sekunder itu apa? Ibadah mau pakai musik atau tidak, ya. Perjamuannya mau seperti apa? Nyanyi mau berdiri tepuk tangan atau diam. Kemudian baptis, selam atau percik. Ini biasanya kan kita ribut kan orang Kristen kan tentang hal-hal yang sekunder. Tapi begitu doktrin primer diobok-obok di luar sana, diam saja. Ini keliru Bapak Ibu. Doktrin sekunder itu terserah denominasi masing-masing. Kita nggak usah ikut campur kamar orang masing-masing. Terserah mau GBI ibadahnya seperti apa, mau GKJW bagaimana, itu adalah urusan masing-masing. Yang penting kita sama dalam ortodoksi. Kemudian yang kedua adalah ortolatri, penyembahan yang benar. Kalau kita sudah diajar doktrin yang benar, maka kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan cara yang baru, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Ya, mau kapanpun yang penting roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Allah yang benar. Yang ketiga, ortopraksi, praktek hidup yang benar. Kita hafal fasih tentang doktrin manusia, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin apa lagi? Doktrin gereja, doktrin-doktrin yang lain. Kemudian kita bolehlah menyembah Tuhan di gereja kudus gitu ya. Tapi begitu keluar, ya berbeda dengan yang ada di dalam gereja. Tapi praktek hidup kita ini adalah buah dari iman kita Bapak Ibu. Maka ini juga perlu. Kalau kita diajar benar, ya, kalau jemaat GBI saya yakin diajar Pak Gembala dengan benar, Mas Leo dengan benar, maka kita semuanya akan menjadi saksi-saksi Kristus di Situbondo. Amin? Amin. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita belajar mengenai Tritunggal, kita juga memahami karya keselamatan Allah melalui Allah Tritunggal. Kemudian Tritunggal adalah doktrin yang membedakan kekristenan dengan aliran-aliran sesat. Itulah uniknya doktrin Tritunggal di dalam kekristenan. Mengenal Allah Tritunggal adalah mengenal Allah secara utuh, tidak secara parsial sepenggal-sepenggal. Jadi yang betul bahwa Allah yang benar itu harus Tritunggal. Allah yang benar itu wajib Tritunggal. Bayangkan Bapak Ibu, Allah tidak Tritunggal seperti apa? Allah tidak punya firman, Allah tidak punya roh gitu. Jangan pernah membayangkan bahwa Allah tidak punya firman gitu ya. Itu Allah yang seperti apa? Maka Allah yang benar adalah Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, yaitu Allah Tritunggal. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.